Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Asyrul ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan dari pembahasan kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama, pembahasan seputar 3 pertanyaan di alam kubur yang kita harapkan dengan mempelajari buku ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur nanti. Tapi ini sesi yang ketiga dari pembahasan buku ini. Jadi sudah kita uraikan ada 2 masalah ya. Jadi diktatnya itu di halaman 7 ada sub pembahasan. Pertama tentang masalah pembukaan risalah dengan basmalah. Seputar masalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, menggabungkan antara pengajaran dan doa. Ya. Itu pada lafaz ilam rahimakallah. Ilmuilah semoga Allah merahmatimu. Ini sudah kita terangkan ya. Ada beberapa faedah dalam perkataan penulis rahimahullah taala tersebut. Ya. Dan kemudian yang ketiga yang kita akan bahas sekarang tentang masalah kewajiban mempelajari 4 masalah. Tapi kata penulis rahimahullah taala, "Ilam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail." Ilmu ialah semoga Allah merahmatimu, sungguhnya wajib atas kita untuk mempelajari 4 masalah. Ya. Apa itu arti wajib? Wajib itu kan dimaklumi ya, dari hal yang harus dikerjakan. Ketika dikerjakan dapat pahala, dan ketika ditinggalkan dia berdosa. Itu yang dikatakan wajib. Ya. Di sini kewajiban kata penulis alaina, kepada kita. Ya. Kepada kita. Maksudnya kepada kita ini ada 2 tinjauan ya, diterangkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat kepada kita maksudnya kepada seluruh kaum muslimin. Kepada seluruh kaum muslimin. Tapi yang sudah mukallaf. Yang sudah mukallaf. Apa itu arti mukallaf? Dia muslim, dia balik, dan dia apa? Berakal. Itu yang dikatakan apa? Mukallaf. Ini dari mana? Kewajiban atas kita. Dan sebagian ulama ada yang memahami di sini alaina, selain dia muslim, masuk juga di sini orang kafir. Ya. Dia harus mempelajari perkara ini. Itu diterangkan di surah Al-Mudaththir ya. Allah Ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin." Apa yang membuat kalian masuk dalam neraka saqar? Ditanya oleh Allah. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka berkata,
lam naku minal musallin. Dulunya kami tidak salat. Walam naku nut'imul miskin. Dulunya kami tidak memberi makan orang miskin. Jadi orang kafir tidak salat. Tapi di hari kiamat nanti dia akan ditanya, kenapa tidak salat? Kenapa tidak salat? Jadi itu dari sebagian sisi ya yang diterangkan oleh para ulama. Orang kafir itu tetap dibebankan kepadanya beban-beban syariat ini. Walaupun di muka bumi ini mereka tidak melaksanakannya, tapi di hari kiamat dia akan ditanya akan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin. Ya. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib atas kita untuk mempelajari 4 masalah. Ya, di sini kata Syekh beliau bahasakan dengan bahasa ta'allum. Ya, mempelajari ya. Nah, karena ilmu itu dengan ta'allum. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bita'allum." Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan ta'allum, dengan dia mempelajarinya. Jadi tidak ada orang di muka bumi ini dia menjadi orang yang berilmu langsung tiba-tiba seperti itu. Atau mungkin dapat warisan dari ayahnya, mungkin orang yang berilmu. Ya. Tapi dia harus belajar. Dia harus apa? Belajar. Agar dia bisa berilmu. Nah, seperti itulah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, didapatkan dengan mempelajarinya. Kemudian dikatakan di sini arba'i masail, 4 masalah. Ya kenapa bukan 5 atau 6 atau 10 atau 3 misalnya? Kenapa 4? Ya. Karena 4 masalah ini nanti akan diterangkan ya di surah Al-Asr. Dia merupakan sebab keberuntungan. Siapa yang mempelajari 4 masalah ini dan dia beramal dengannya, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Selamat dari kerugian. Selamat dari kerugian. Ya. Akan datang nanti penyebutan dari 4 masalah tersebut. Tapi kemudian di sini ada pembahasan juga diterangkannya oleh para ulama dari hukum mempelajari ilmu itu. Jadi ilmu itu hukum mempelajarinya adalah kewajiban. Nabi terangkan dalam hadisnya ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Hanya kewajiban itu terbagi 2. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Ya. Kalau yang wajib ain artinya dia wajib tiap-tiap orang belajar. Tidak boleh dia jahil akan ilmu-ilmu tersebut. Ya, kalau fardu kifayah dia wajib, tapi kalau sudah ada yang mempelajarinya pada kadar jumlah yang cukup, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Gugurlah kewajiban bagi yang lain. Tapi kalau tidak ada yang belajar di daerah itu misalnya, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa, walaupun dia ilmu yang sifatnya wajib kifayah. Ya. Apa contoh ilmu yang wajib ain? Nah, di antaranya yang kita akan bahas ini seputar ilmu mengenal 3 pertanyaan di alam kubur. Itu wajib ain dipelajari. Karena seorang itu masing-masing akan menjawab. Tidak bisa diwakilkan oleh yang lainnya. Ya, sudah kita baca ya hadis dari Al-Bara bin Azib, riwayat Ahmad dan selainnya, tentang datangnya malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada seorang hamba tentang 3 pertanyaan itu kan. Ya, dan hamba itu menjawab dengan dirinya sendiri. Dia tidak dibantu oleh orang lain. Jadi dari ilmu yang wajib ain dipelajari. Ya. Dan buku yang kita akan kaji ini dari
ilmu-ilmu yang wajib ain untuk kita pelajari semuanya. Baik itu di mukaddimahnya, apalagi isi kitabnya itu dari hal yang telah kita maklumi, dan juga dari penutup buku ini dari hal yang wajib. Tidak boleh kita jahil akan ilmu-ilmu tersebut. Dipahami ya? Baik. Ilmu tauhid sekaligus mengenal lawannya itu kesyirikan. Itu merupakan ilmu yang wajib ain kita pelajari. Ilmu tentang masalah salat, ya, sebelumnya ada masalah tahara, dibersuci sebelum salat. Masuk bulan Ramadan, dia berpuasa Ramadan, dia harus tahu ilmu tentang masalah puasa. Itu wajib ain. Kalau dia punya harta misalnya, maka dia wajib mempelajari ilmu masalah zakat. Masalah zakat wajib ain bagi dia. Tapi yang tidak punya harta itu hukumnya wajib kifayah. Dia ingin pergi haji atau umrah, dia harus belajar, ya, hukum-hukum seputar haji dan umrah. Wajib ain bagi dia, tapi tidak wajib bagi yang lainnya. Dipahami ya? Baik. Kalau dia misalnya pedagang, ya, dia wajib ain mempelajari ilmu masalah apa? Jual beli. Jangan sampai dia jahil di situ. Ya. Kalau dia misalnya ditugaskan oleh pemerintah bekerja di KUA misalnya, dia harus belajar. Wajib ain baginya untuk mempelajari ilmu seputar pernikahan, masalah talak, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Wajib ain, tapi tidak wajib bagi yang lain yang tidak masuk di situ. Kalau dia sebagai hakim di pengadilan, ya, itu wajib ain dia belajar hukum-hukum seputar apa? Peradilan. Tapi tidak wajib bagi apa? Bagi yang lainnya. Ya. Dipahami ini ya? Ini sebagian dari contoh-contoh ya. Ilmu-ilmu yang wajib ain untuk dipelajari. Kadang pada sebagian orang dia wajib ain, tapi pada sebagian yang lainnya dia hukumnya wajib kifayah. Ya. Ada ilmu yang kedua yang dia wajib juga tapi dia wajib kifayah. Ya. Sudah ada yang belajar, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Di bidang bahasa Arab misalnya, kalau ada yang sudah belajar, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Ya. Atau seperti ilmu masalah warisan, ini ilmu yang rumit ya. Tidak wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya. Nah, atau ilmu seputar masalah penyelenggaraan pengurusan jenazah misalnya, ini sifatnya wajib kifayah. Ya, tidak diwajibkan bagi yang lainnya. Ya. Dan ada banyak ilmu-ilmu alat dalam agama kita ya. Itu juga dari hal yang sifatnya wajib kifayah. Tidak wajib bagi yang lainnya. Jadi ini dua macam kewajiban ilmu itu kita pelajari. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Baik. Yang pertama kata beliau rahimahullah taala, al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya, masalah yang pertama yang wajib kita pelajari yaitu ilmu. Dan dia adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya. Ilmu sudah kita terangkan ya. Definisi ilmu secara bahasa apa? Lawan dari kejahilan. Secara istilah ilmu itu apa? Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna apa? Khusus. Yang bermakna umum yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu mengetahui sesuatu dengan pengetahuan dan pelingkupan yang pasti. Dia pastikan hakikatnya. Ya, tidak boleh dia hanya meraba-raba atau menyangka-menyangka
tapi dia harus memastikan. Itu yang dikatakan dia ilmui sesuatu itu. Itu definisi ilmu yang umum. Ada definisi ilmu yang khusus yang sudah diterangkan, yaitu dia mengenal petunjuk dengan dalilnya. Mengenal petunjuk dengan dalilnya. Ini mana ilmu ya? Ya. Dan ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu agama. Adalah ilmu agama karena dia yang wajib dipelajari. Adapun ilmu dunia itu hukumnya kata para ulama asalnya adalah mubah, hal yang dibolehkan. Dalam artian kalau dia tidak belajar misalnya ilmu dunia, ya sampai dia meninggal, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak apa? Berdosa. Tapi kalau ilmu agama dia tidak belajar, nah nanti akan ditanya, kenapa kamu tidak belajar? Dipahami ya? Baik. Jadi ini ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama ya, bukan ilmu dunia. Dan perputaran ilmu yang wajib ya pada 3 perkara ini. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Ini 3 perkara sering diikutkan. Ya, tidak bisa dipisah ya antara satu dengan yang lainnya. Sudah kita baca hadisnya kan? Dari hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan itu kan tentang masalah 3 pertanyaan di alam kubur. Ya, 3 ini tidak bisa dipisah satu dengan yang lainnya. Ada juga hadis-hadis yang lain yang diterangkannya oleh para ulama. Nah, akan keutamaan seorang dia mempelajari 3 masalah ini. Ya. Tatkala dia mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, yang dari sebab-sebab yang dengannya dia akan merasakan manisnya keimanan. Ya. Akan merasakan manisnya apa? Keimanan. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Akan merasakan manisnya keimanan, yaitu orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Nah ini ya digabung lagi 3 perkara ini. Dia ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Ketika dia ridho, ya dia terima dengan sepenuhnya 3 perkara ini, ya tanpa ada hal yang menghalangi dalam hatinya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Ya. Dan 3 perkara ini juga itu diterangkan dalam hadis yang lain sebagai doa setelah azan. Ya. Ada doa yang lainnya yang sering kita hafal itu kan, ya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah sampai akhir kan? Itu doa setelah azan. Ada doa yang lain lagi yang diterangkan dalam hadis ya dari riwayat Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'ul adzan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu." Ya. Siapa saja kata Nabi yang mendengarkan azan sampai selesai ya, kemudian dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah ya kecuali Allah semata, tidak ada syarikat baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Nabi Muhammad sebagai Rasulku,
dan Islam sebagai agamaku. Maka apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu dzambuhu. Maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya. Ya, ini dibaca ya setelah adzan. Kemudian di hadis yang lain lagi dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Wahai Abu Sa'id, siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka wajib atasnya surga. Ya. Ini hadis-hadis ya yang menjelaskan akan 3 perkara ini. Digabung semuanya, tidak dipisah-pisah. Ketika disebut mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang di sebagian teks hadis tadi itu ada perubahan ya pada urutan kedua dan ketiga. Kalau di sini Syekh beliau katakan apa? Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Ya. Tapi di buku beliau akan terangkan urutannya. Yang pertama mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu ada faedahnya ya, diterangkan oleh para ulama. Kalau dikatakan misalnya urutan kedua mengenal Nabi Muhammad SAW, itu juga betul. Karena agama ini tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tadi di sebagian hadis didahulukan mengenal Nabi, baru mengenal apa? Agama Islam. Jelas ya? Kalau didahulukan mengenal Islam baru mengenal Nabi, itu karena memang di alam kubur seperti itu ditanyakan urutannya. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dipahami ya? Itu urutan-urutan dimaklumi. Baik. Dan nanti akan datang rincian-rincian di sini ya. Bagaimana cara kita mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam, nanti akan datang rinciannya di buku ya yang kita akan kaji ini. Dipahami ya? Baik. Berikutnya kata penulis terakhir, di lafaz yang terakhir kata beliau bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Adillah itu jamak dari kata dalil. Jamak dari kata apa? Dalil. Dalil itu adalah sesuatu yang mengantar kepada maksud. Ya. Itu makna dalil ya. Sesuatu yang mengantar kepada apa? Maksud. Kalau dia ingin cari sesuatu, nah dia butuh dalil yang mengantar ke situ agar dia bisa mendapatkannya. Baik. Dalil itu diterangkan oleh para ulama ada 2 macam. Ada dalil nakli dan yang kedua ada dalil akli. Ya. Dalil nakal maksudnya penukilan. Itulah Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma para ulama, ya, qiyas dan seterusnya. Dari sisi pendalilan. Tapi ada dalil akal yang dengannya seorang dia bisa mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam dengan apa? Dengan akalnya. Karena fitrah manusia itu ya asalnya berada di atas keislaman. Tidak ada yang bisa merubah kecuali memang dia dirubah dari orang tuanya semenjak kecil. Ya, mungkin diarahkan pada agama Nasara, agama Yahudi, agama ini, agama itu dan seterusnya. Tapi asalnya dia seorang muslim. Dipahami ya? Baik. Apa faedah dari sini kata bil adillah dengan dalil-dalilnya? Ini diterangkan oleh para ulama ada 3 faedah di sini ya. Ya. Yang pertama, agama ini dibangun di atas dalil. Ya, di atas dalil. Ya. Tidak boleh seorang dia beragama tanpa ada dalil. Ya. Kalau misalnya ada suatu perkara agama yang diterangkan, ditanyakan di situ apa dalilnya. Kalau dia bagian dari agama pasti ada dalilnya. Itu satu. Agama dibangun di atas dalil. Kemudian yang kedua, agama Islam ini tidak
berdasarkan taklid, ya, ikut-ikutan orang. Taklid itu kan artinya dia ikuti sesuatu yang bukan hujah tanpa hujah lagi. Ya. Dia ikut sesuatu bukan hujah, bukan patokan, tanpa ada hujah lagi, dalil. Ya, itu namanya apa? Taklid. Dan agama kita bukan dibangun di atas apa? Taklid seperti itu. Ya, tapi dengan dalil. Ya. Kemudian yang ketiga dari faedah juga bil adillah di sini kata para ulama, agama ini ya tidak dibangun di atas akal semata. Ya. Akal itu dia ikut pada dalil. Jangan dibalik ya. Dalil yang ikut pada akal. Karena ada sebagian pemikiran dari orang-orang yang menyimpang, dia balik kaidahnya. Dalil itu ikut kepada akal. Tapi kalau kita tidak. Akal itu ikut kepada apa? Dalil. Ya. Sekarang saya tanya, kalau orang mengusap ya sepatu, ada di masalah fikih ya. Di mana yang diusap kalau sepatu itu? Di bawah atau di atas? Hah? Di atas kan? Itulah kata Ali bin Abi Thalib. Lau kana dinu bir ra'yi lakana asfalul khuf aula bil masah min a'la. Andai kata agama dengan akal pikiran semata, maka yang lebih pantas diusap itu pada sepatu di mana? Di bawah, bukan di atas. Tapi demikianlah agama seperti itu. Ya, dia yang diutamakan apa? Dalil. Akal itu ikut kepada dalil Al-Quran, Sunnah, ijma para ulama dan seterusnya. Dipahami ini ya? Baik. Agenda ringkasan untuk masalah-masalah yang dibahas ya dalam matan yang kita telah kaji tadi ya. Tapi nanti insyaallah berikutnya kita akan masuk di pembahasan yang lain lagi seputar masalah beramal dengan ilmu dan berdakwah serta kesabaran. Dari 3 masalah yang kita akan kaji insyaallah taala di sesi yang lain. Nah, kita akhiri majelisnya ya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Dan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.